Setelah viral di media sosial akibat kerumunan pengunjung yang abaikan protokol kesehatan, kafe Broker di Bekasi akhirnya disegel. Pengelola kafe berdalih telah terapkan protokol kesehatan namun tak bisa mencegah pengunjung yang menikmati suguhan live musik. Inilah suasana kerumunan pengunjung kafe Broker yang tengah menikmati suguhan live musik. Para pengunjung ini mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. Video ini sempat viral di sosial media dan mendapat komentar beragam dari warganet. Tindak lanjuti pelanggaran protokol kesehatan, jajaran Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507, serta Pemkot Bekasi menggelar sidak ke kafe Broker. Petugas menegur pengelola karena beroperasi melewati batas jam operasional. Tak sekedar menegur, petugas langsung menyegel kafe karena melanggar protokol kesehatan. Kenyataannya, untuk kafe ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, kami sepakat untuk menyegel lokasi tersebut, sehingga diharapkan ini dapat menimbulkan efek jera bagi lokasi tersebut dan juga lokasi lainnya. Tanggapi penyegelan, pengelola kafe berdalih telah terapkan protokol kesehatan. Namun ia tidak dapat mencegah pengunjung saat aksi live musik berlangsung. Kira itu kalau untuk aturan kita sudah mulai kurangin. Cuma kebetulan mungkin kemarin kena ada band yang agak ada yang anak-anak muda nih seneng, akhirnya terlepas begitu aja. Sebenarnya kalau untuk jumlah sudah kita kurangin. Selanjutnya, pengelola kafe berharap sanksi tegas ini dilakukan tanpa tebang pilih dan menertibkan kafe lain yang tidak mengikuti aturan jam operasi yang ditetapkan pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pada operasi justisi yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia Minggu pagi, tidak ditemukan pelanggar protokol kesehatan. Namun petugas terus menghimbau warga untuk mengenakan masker dan tidak berkerumun. Di salah satu titik operasi justisi, yakni di Bundaran Hotel Indonesia hari ini, masih banyak warga yang bersepeda dan berolahraga. Namun petugas meminta warga untuk selalu gunakan masker dan tidak berkerumun. Dalam operasi justisi hari ke-13 yang digelar di 8 titik di ibu kota ini, Polri menindak sebanyak 5.000 pelanggar, di mana 3.000 orang ditegur berkaitan dengan penggunaan masker dan masih berkerumun. Sementara itu, sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19, Polri juga mengajak masyarakat untuk terlibat melaporkan adanya pelanggaran protokol kesehatan, khususnya kerumunan warga. Ya, betul sekali. Selama kita melaksanakan kegiatan operasi justisi, kalau pelanggaran menggunakan masker itu alhamdulillah jarang kita temukan, hanya beberapa saja. Mayoritas masyarakat itu disiplin dalam menggunakan masker. Namun demikian, yang sering kita temukan adalah masyarakat yang kerap sekali berkerumun. Ya. Sementara di kawasan banjir Kanal Timur masih menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga. Tak hanya beraktivitas jogging dan bersepeda, banyak warga yang hanya berjalan santai. Mayoritas warga yang datang ke kawasan banjir Kanal Timur telah menerapkan protokol kesehatan, namun masih juga ada beberapa pengunjung yang kedapatan tidak mengenakan masker. Sementara di kawasan Gelora Bung Karno, jumlah warga yang berolahraga menurun dibanding sebelum masa PSBB pengetatan. Sebelumnya pada akhir pekan, jumlah pengunjung bisa mencapai belasan ribu, namun kini hanya sekitar 2.000 pengunjung saja. Untuk mencegah kerumunan, area Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Sabtu dan Minggu ditutup. Area Ring Road Stadion Utama GBK hanya dibuka hari Senin hingga Jumat. Maksimal hanya 1.000 pengunjung tanpa diperbolehkan membawa alat olahraga pelengkap seperti sepeda, skateboard, dan sejenisnya. Sama PSBB pengetatan yang kembali diperpanjang hingga 11 Oktober, GBK beroperasi mulai pukul 05 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah bersama kami ada Ririn Oktaviani di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Ririn, apakah masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di sana? Davi dan juga Lovi,
Dalam rangka untuk operasi justisi, polisi memperketat seiring dengan pemberlakuan masa PSBB DKI Jakarta yang diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. Di 8 titik operasi justisi, salah satunya adalah di Bundaran HI. Pada operasi justisi pagi hari tadi, dari pantauan kami masih banyak warga yang melakukan olahraga di lokasi ini, baik bersepeda maupun jogging. Namun petugas selalu menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengenakan masker dan juga tidak berkerumun. Dari 8 titik operasi justisi, data yang kami dapatkan, polisi telah menindak setidaknya 5.000 pelanggar, di mana pelanggaran tersebut 3.000 dilakukan tindakan berupa teguran dan sisanya berupa tindakan sosial dan juga administrasi. Dan meski begitu, pelanggaran yang dilakukan paling banyak yakni tidak mengenakan masker dan juga berkerumun. Salah satu yang menjadi titik perhatian yakni adalah berkerumun, di mana kemudian polisi mengajak turut serta warga untuk dapat melaporkan adanya pelanggaran berupa kerumunan warga ini yang berada di lingkungan sekitar mereka, yakni pelaporan ini dapat dilakukan dengan melakukan mengirim pesan ke WhatsApp hotline dari pihak kepolisian, yakni di nomor 082216666911. Laporan tersebut disertai dengan foto dan juga alamat lengkap. Dan nantinya petugas dari operasi justisi mobile akan datang langsung ke lokasi tersebut untuk memantau adanya pelanggaran dari protokol kesehatan. Operasi mobile tersebut dilakukan selama 24 jam sehingga masyarakat dapat melaporkan adanya pelanggaran, adanya protokol kesehatan tersebut juga 24 jam di nomor hotline yang telah ditera tersebut. Davi dan juga Lovi. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani atas laporan Anda langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Pemerintah Kota Bandung memberlakukan sistem buka tutup jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung. Penutupan ini dilakukan untuk menekan persebaran COVID-19 di masa pengetatan adaptasi kebiasaan baru. Mulai Jumat 18 September 2020, sistem buka tutup jalan diberlakukan di 5 titik di Kota Bandung, Jawa Barat. Penutupan jalan diberlakukan sehari 3 kali pada pagi, siang, dan malam selama 2 jam. Penutupan berlaku setiap hari dari Senin hingga Minggu. Adapun 5 titik yang diberlakukan buka tutup jalan ini adalah Simpang Otista, Sunia Raja, Simpang Asia Afrika Tamblong, Jalan Purnawarman Riau, Jalan Merdeka Riau, dan Jalan Merdeka Aceh. Buka tutup jalan ini dilakukan di masa pengetatan adaptasi kebiasaan baru untuk menekan persebaran COVID-19. Dan untuk mengetahui efektivitas penutupan sejumlah jalan protokol di jam-jam tertentu di wilayah Bandung, Jawa Barat, sudah bersama kami ada Desi Juliani. Desi, apakah penutupan 5 jalan ini juga mempengaruhi jumlah wisatawan ke Kota Bandung? Ya, selamat siang Davi dan juga Lovi. Siang hari ini tadi sekitar pukul 11 siang sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, salah satunya adalah jalan persimpangan antara Jalan Merdeka dan juga Jalan Aceh sudah kembali dibuka. Anda bisa lihat di belakang saya, pemirsa, inilah suasana terkini dari persimpangan Jalan Aceh dan juga Jalan Merdeka. Jika kita bandingkan dengan suasana Kota Bandung di akhir pekan, ini masih dalam taraf relatif lancar ya. Kosong, begitu, tidak ada penumpukan kendaraan, bahkan tidak ada kemacetan kami melihat sejak pukul 9 pagi tadi. Nah, sementara untuk penutupan jalan sendiri tadi sudah memang dilakukan pukul 9 sampai dengan pukul 11 siang, dan dari pantauan kami memang masih saja ada warga yang mengabaikan teguran dari petugas kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kota Bandung yang berjaga di area jalan yang dilakukan penutupan. Dan selain itu juga kami masih melihat masih ada warga yang memanfaatkan penutupan jalan ini untuk bersuah foto, untuk berkerumun seperti itu. Namun petugas dengan sigap tentunya membubarkan kerumunan warga yang memang berwisata di area jalan yang ditutup. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama warga terkait dengan keefektifan dari penutupan jalan di Kota Bandung ini. Selamat siang Akang dan Teteh. Ya, siang. Boleh minta waktunya sebentar ya dengan Teteh siapa? Anissa. Oke, Teh, boleh saya tahu nggak sih tanggapan Teteh nih terkait penutupan 5 ruas jalan di Kota Bandung ini? Ya, menurut saya sih penutupan 5 ruas jalan ini meminimalisir terjadinya kerumunan.
ya saya rasakan cukup efektif untuk mengurangi penyebaran di masa pandemi COVID ini gitu. Cuma ya dibandingkan dengan misalnya harus PSBB lagi kayak bulan-bulan sebelumnya, roda ekonomi termasuk saya sendiri yang pekerja gitu ya nanti nggak berputar. Jadi ya kita masih bisa beraktivitas dengan aktivitas yang dibatasi dan tentunya dengan tetap melakukan protokol kesehatan gitu. Tapi itu cukup menjadi PR nggak sih dengan penutupan 5 ruas jalan ini? Artinya kan harus mencari jalur-jalur alternatif, Teh Anissa. Iya, kebetulan sih saya kerjanya ya menghindari jam-jam yang memang ada penutupan jalan gitu kan. Penutupan jalan tuh pagi dan sore. Jadi antisipasinya mungkin kita pergi lebih pagi atau kita mencari jalan alternatif kalau memang ada keperluan gitu. Kalau sekarang nih lagi bersepeda gimana nih? Iya, kalau lagi sepeda ini kan kita harus tetap sehat ya kalau menurut saya, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tentunya kita kan harus tetap aktif dan produktif ya menjaga kesehatan. Ya sebenarnya sih saya ini di luar prediksi, harusnya saya nggak lewat rute sini. Tadi kita ambil trek ke daerah atas Ciumbuleuit. Jadi ya sebenarnya sih agak terambat ya, agak nunggu, tapi ya nggak apa-apa sih demi untuk supaya pandemi ini bisa cepat berakhir. Gitu. Yang penting nggak nerobos membatas jalan ya Teh. Gitu. Yang penting kita tetap tertib aturan, taat aturan, dan tetap lakukan protokol kesehatan. Baik, terima kasih banyak Teh Anissa atas waktunya, sehat selalu ya Teh ya. Ya, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, untuk penutupan atau sistem buka tutup jalan di 5 ruas jalan di Kota Bandung ini rencananya akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Ini artinya sampai dengan 2 Oktober 2020. Baru setelah itu maksud kami, pihak dari pemerintah Kota Bandung baru akan melakukan evaluasi terkait dengan sistem buka tutup arus lalu lintas di 5 ruas jalan di Kota Bandung. Davi, Lovi. Terima kasih Desi Yuliani atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.